Tuan Alam Transformasi, Tuan Alam Transformasi. Masanya menundukkan kepalanya. Bahkan jika darah muncrat dari lengannya yang patah, rasa sakitnya tidak sepersepuluh ribu dari ketakutan di hatinya. Tuan Alam Transformasi. Masanya mengira ini adalah batasnya, tapi Lu Yun terkekeh lagi, meremas jari-jarinya, dan seberkas energi lain keluar, dan dengan letupan, energi itu tenggelam ke bahu Maze, dan tiba-tiba dia melihat ledakan di bahunya lubang selebar setengah jari. Maze tidak sekuat ayahnya, dan kekuatan jari ini langsung melukainya sampai mati. Kamu bukan ahli transformasi, kamu adalah seorang praktisi. Cantus mata Masanya terbelah seluruhnya, dan rongga matanya tampak terbuka. Ada mata merah di matanya, dan dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Perbedaan antara master dan praktisi Huajing adalah yang pertama mengontrol energi, sedangkan yang kedua mengontrol ki. Yujin mengacu pada pelepasan energi internal keluar, biasanya diwujudkan sebagai kekuatan yang ganas dan mendominasi, sedangkan Yuki bisa lembut atau keras, kompleks dan dapat diubah. Metode Lu Yun barusan jelas merupakan kekuatan magis yang hanya dimiliki oleh para praktisi. Sekarang, tahukah kamu bagaimana aku menyelamatkan diriku sendiri? Lu Yun menghampiri Tuan Ma dan menatapnya dengan sikap merendahkan, seolah-olah dia adalah Raja Dewa yang tak tertandingi yang memandang ke bawah pada seekor semut kecil dan lemah. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, saat Anda melihat kekuatan jari saya, semua orang akan berlutut. Hati dan kantong empedu Masanya terbelah. Dia sangat diperhitungkan sehingga dia mengira dia telah menghindari risiko master transformasi keluarga Jiang, tetapi dia tidak tahu bahwa sosok mengerikan yang sebenarnya sedang berdiri di depannya. Jiang Lan, ada keberadaan yang begitu menakutkan di samping putri Anda, bagaimana Anda bisa menjadi begitu buta? Masanya berteriak putus asa di dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika adegan ini terjadi, Ye Qingcheng juga terbangun dari keadaan bingungnya. Ketika dia melihat bahwa dia sebenarnya sedang duduk di dalam mobil, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian menjadi cemas. Di mana Xiao Lu Yun? Apa yang terjadi dengan Xiao Lu Yun? Aku ingin kembali mencari Xiao Lu Yun. Jiang Lan mengutuk Lu Yun di dalam hatinya bahwa dia pantas mendapatkannya. Melihat putri di sebelahnya tiba-tiba menjadi emosional, dia terkejut dan bertanya dengan cepat, ada apa denganmu, Qingcheng? Apakah kamu tidak setuju untuk pergi bersama kami? Petik 2. Kapan aku setuju untuk pergi bersamamu? Biarkan aku keluar dari mobil secepatnya, aku ingin mencari Xiao Lu Yun. Ye Xiangrong dan istrinya tampak tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan putri mereka. Mungkinkah dia baru saja dirasuki? Tapi tidak peduli apa yang terjadi padanya, dia tidak bisa diizinkan kembali untuk mencari anak laki-laki bernama Lu sekarang, jadi Jiang Lan berkata dengan suara yang dalam, Qingcheng, tenanglah. Apa gunanya kembali untuk menemukannya sekarang? Tuan ketiga Ma berkata dia akan memberimu pelajaran. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika aku tidak mendengarkan, meskipun aku mati, aku akan mati bersama Xiao Lu Yun. Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meraih tangan Jiang Lan dan memohon, Bu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa salah satu kakek buyutku adalah seorang seniman bela diri? Jika kamu pergi ke Tuan Ma untuk menjadi perantara lagi, demi itu. Demi kakek, dia pasti akan mengalah dan setuju untuk melepaskan Xiao Lu Yun. Qingcheng, sebenarnya, Jiang Lan tiba-tiba menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya. Faktanya, karena beberapa dendam saat itu, dia sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang di Jinling, jadi setelah menikah dengan provinsi Jiangnan, dia tidak pernah memberitahu orang luar bahwa dia dilahirkan di keluarga Jiang di Jinling. Jika Jiang Lan tidak dipaksa melakukan apapun hari ini, dia tidak akan bersedia memindahkan keluarga Jiang untuk menakut-nakuti Tuan Ma. Bu, tolong, selama kamu menyelamatkan Lu Yun kecil, aku bersedia tinggal di keluarga Ye dan mematuhi semua pengaturanmu. Ye Qingcheng tiba-tiba berkata dengan air mata berlinang. Nyata, Ye Qingcheng mengangguk dengan berat. Ye Xiangrong dan istrinya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Yun kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Tuan Ma jika mereka kembali sekarang, mereka masih bersedia mencobanya, jadi mereka buru-buru berbalik. Pada saat ini, Villa Ma, Shen Jinhua tiba hampir bersamaan dengan Shen Jingyi. Mereka berdua tidak repot-repot berbicara dan berlari masuk dengan tergesa-gesa, berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Lu Yun. Setelah memasuki halaman villa, sebelum berlari ke aula, tiba-tiba saya melihat seorang pemuda berjalan keluar dengan sikap tenang. Itu adalah Lu Yun. Dr. Lu, apakah Anda baik-baik saja? Shen Jingyi sangat terkejut sehingga dia segera berlari dan meraih lengan Lu Yun, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah memeriksa apakah ada bagian yang hilang pada dirinya. Lu Yun tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Bukan aku yang kehilangan bagiannya. Fiu, untungnya, Dr. Lu, kamu baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Shen Jingyi tidak menyadari arti kata-kata Lu Yun. Dia tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar dia berkata tidak apa-apa. Karena Shen Jingyi datang ke sini dengan berlari, dia berkeringat, dan beberapa helai rambut hitam di dahinya menempel di pipinya yang sedikit merah. Dikombinasikan dengan penampilannya yang terengah-engah, sungguh unik. Secara tidak sengaja, kerah tersebut membuka celah. Sekilas, itu naluriah.
Tidak melihat kedua kalinya adalah bentuk pengembangan diri. Selama Lu Yun tidak berkedip, itu akan selalu menjadi pandangan pertama. Ah, seberapa baik kabarmu, Tabib Suci Lu? Merasakan tatapan panas Lu Yun, Shen Jingyi menjerit manis, pipinya semakin panas, tapi dia tidak bisa merasakan sedikitpun rasa jijik di hatinya, malah dia merasa sedikit berpuas diri. Ternyata ada sesuatu dalam diri saya yang menarik perhatian Dokter Ilahi Lu. Suasana hati Shen Jinhua saat ini benar-benar berbeda dari suasana hati Shen Jingyi. Dia sangat terkejut dengan kata-kata Lu Yun. Bukan aku yang menjatuhkan bagian-bagiannya. Mungkinkah? Shen Jinhua menekan jantungnya yang berdetak kencang dan berjalan ke aula keluarga Ma. Suasana sudah berantakan, dan pemandangan berikutnya yang dia lihat membuat mata Shen Jinhua tiba-tiba melebar. Di tengah sekelompok pengawal yang sibuk, Ma Ze terbaring di tanah, wajah dan bahunya berlumuran darah, dan dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Yang paling mengejutkan Shen Jinhua adalah, dia benar-benar melihat Tuan Ma, berlutut di tanah dengan putus asa, menggumamkan sesuatu di mulutnya, seolah dia ketakutan, dan salah satu lengannya tiba-tiba jatuh ke samping, sungguh mengejutkan. Lengan Pak Ma patah. Shen Jinhua terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya, sedemikian rupa sehingga seluruh wajahnya langsung memerah seperti tomat. Dia berpikir dengan pantatnya dan mencari tahu siapa orang yang memotong lengan Pak Ma. Dokter Ilahi Lu adalah Dokter Ilahi Lu. Ketika Shen Jinhua melihat Lu Yun membunuh Dewa Alis Kuning, dia tahu bahwa Lu Yun bukanlah orang biasa. Pada saat itu, dia memutuskan untuk memeluk pangkuan Lu Yun, dan bahkan berkata dengan sangat serius bahwa dia bersedia memberikan putrinya kepada Lu Yun, jadilah budak. Melihat ke belakang sekarang, itu adalah keputusan yang bijaksana. Saya, keluarga Shen, telah mengamankan paha ini. Jika ada yang berani merebutnya dari saya akan menusuknya sampai mati dengan rambut dari kaki saya. Hati Shen Jinhua berdebar kencang. Ketika dia meninggalkan rumah Ma, dia menarik Shen Jingyi ke samping dengan sangat serius dan berkata, Jingyi, aku punya tugas untuk diberikan padamu. Tugas ini terkait dengan masa depan keluarga Shen kita. Misi apa? Shen Jingyi terkejut saat melihat ayahnya tiba-tiba menjadi begitu serius. Shen Jinhua berkata dengan nada serius, saya akan memberi Anda waktu setengah tahun untuk menjatuhkan Dokter Ilahi Lu. Bahkan jika itu rayuan atau obat-obatan, Anda harus menjatuhkannya. Ayah, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Shen Jingyi memutar matanya ke arah Shen Jinhua dan berkata. Ketika dia pertama kali melihat ekspresi serius ayahnya, dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan mengatakan hal-hal yang tidak pantas seperti itu. Wajah Shen Jinhua menjadi gelap, apakah menurut Anda saya berbicara omong kosong? Ini adalah prioritas utama keluarga Shen kita, ini perintah. Oke, bekerja keras saja. Shen Jingyi mengerutkan bibirnya, lalu diam-diam melirik ke arah Lu Yun. Ketika dia melihat bahwa dia melihat ke arah ini, wajah cantiknya langsung memerah, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menantikan sesuatu terjadi pada Dokter Ilahi Lu, tetapi gadis-gadis di sekitar Dokter Ilahi Lu terlalu baik, jadi dia takut dia tidak cukup kompetitif. Tapi cobalah saja, Shen Jingyi diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Tetapi, segera dia menemukan bahwa saingan cintanya Ye Qingcheng sedang berlari menuju sisi ini. Melihat pemandangan di depannya, Ye Qingcheng juga sedikit terkejut, lalu dia merasa senang dan berlari mendekat dan memeluk Lu Yun. Lu Yun kecil, aku benar-benar menakuti adikku sampai mati. Kupikir aku kembali terlambat. Lu Yun menyentuh kepala Ye Qingcheng, tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, kakak, berhentilah menangis, suasana hatiku sedang bagus. Siapa bilang aku menangis? Ye Qingcheng melepaskan diri dari pelukan Lu Yun, menyeka air matanya dan berkata, jika kamu berani membuatku begitu khawatir di masa depan, aku akan merobek telingamu, Saat dia mengatakan ini, dia meraih telinga Lu Yun. Lu Yun buru-buru memohon belas kasihan dan berkata, saudari, mohon bersikap lembut, ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Kedua bersaudara itu sedang bertengkar, yang membuat Shen Jingyi merasa sangat tidak nyaman, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Shen Jinhua tanpa daya. Lihat, ini bukan karena saya kurang bekerja keras, tapi karena pesaing saya terlalu kuat. Shen Jinhua juga merasa sangat berat. Pada saat ini, Jiang Lan tiba-tiba terbatuk 2 kali, memisahkan saudara kandung yang berkelahi, dan berkata kepada Ye Qingcheng dengan suara serius, Qingcheng, anak ini baik-baik saja sekarang. Meskipun kami tidak menyelamatkannya, apa yang baru saja kamu katakan di dalam mobil, itu masih dihitung, kan? Wajah Ye Qingcheng membeku, dan dia ingin menyesalinya, tetapi Lu Yun menghiburnya dan berkata, kakak, kamu bisa tinggal di rumah Ye selama periode ini. Aku akan membantumu mengurus grup Qingcheng. Aku yakin itu tidak akan terjadi, butuh waktu lama sebelum aku memberikannya padamu. Hadiah yang luar biasa darimu. Lu Yun bahkan tidak perlu bertanya. Melihat wajah Jiang Lan, dia tahu apa yang dia rencanakan. Benar saja, setelah mendengar apa yang dia katakan, Jiang Lan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, hei, setelah lolos dari kematian kali ini, kamu benar-benar tercerahkan. Jika kamu begitu peka sebelumnya, apakah kamu akan menyebabkan masalah sebesar itu? Masalah? Lu Yuniao bahkan tidak repot-repot menyanjungnya, yang langsung membuat pipi wanita muda tercantik di provinsi Jiangnan itu berkedut beberapa kali.
Lagi pula, alangkah baiknya jika anak ini bisa membujuk Qing Cheng. Shen Jinhua di samping sangat bingung ketika dia melihat Jiang Lan meremehkan Lu Yun, tetapi dia segera menyadari bahwa keluarga Ye tidak mengetahui kemampuan dokter ilahi Lu. Haha, bukankah ini kesempatan untuk keluarga Shen kita? Shen Jinhua sangat gembira dan berdiri diam menonton pertunjukan tersebut, tetapi segera Jiang Lan berjalan ke arahnya dan berkata, Tuan Shen, Anda benar-benar merasa kasihan pada putri Anda yang berharga. Dia menatap Shen Jingyi dengan penuh arti. Jiang Lan mengira Lu Yun diselamatkan oleh Shen Jinhua, dan Shen Jinhua mengambil tindakan karena putrinya Shen Jingyi. Tentu saja Shen Jinhua tahu apa yang dipikirkan Jiang Lan, tetapi jika dia tidak menunjukkannya, yang terbaik adalah membiarkan Jiang Lan salah paham sedalam mungkin, sehingga peluang keluarga Shen akan lebih besar. Saya tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Tuan Ma adalah orang yang sangat mendominasi. Kondisi apa yang Anda tetapkan sebelum dia setuju untuk melepaskan anak laki-laki bernama Lu itu? Tanya Jiang Lan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Shen Jinhua tampak acuh tak acuh. Cih, siapa yang tahu itu? Jiang Lan mengerutkan bibirnya, lalu tiba-tiba menatap Shen Jingyi dan berkata, Nak, penglihatanmu tidak terlalu bagus, kamu benar-benar jatuh cinta dengan orang barbar seperti Lu Yun. Apa salahnya gadis ini hanya menyukainya? Bukankah putrimu juga? Shen Jingyi tidak yakin dan ingin berdebat, tetapi tiba-tiba merasakan tatapan peringatan dari ayahnya Shen Jinhua, jadi dia dengan patuh menutup mulutnya. Jiang Lan menatap Shen Jinhua sambil berpikir, bertanya-tanya trik macam apa yang ayah dan anak perempuannya lakukan. Shen Jinhua membuat rencana dan berkata, saya hanya ingin merekrut menantu laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga saya. Kebetulan putri saya menyukai Lu Shen. Lu Yun, jadi kamu tidak perlu terkejut. Oh, apakah kamu tidak takut anakmu akan keberatan? Jiang Lan berkata dengan ekspresi aneh. Pria tidak kompeten Shen Zixuan itu tidak layak. Kalau begitu aku bisa memberitahumu sebelumnya, jika Shen Zixuan tidak layak, anak laki-laki bernama Lu itu bahkan lebih tidak layak. Ini masalah keluarga Shen saya, Nyonya Jiang, Anda terlalu toleran. Mungkinkah Anda juga menyukai Lu Yun dan berencana merekrutnya sebagai menantu Anda? Shen Jinhua dengan sengaja menggunakan metode provokasi, dan seperti yang diharapkan, Jiang Lan menjadi marah dan berkata, apakah kamu bercanda? Aku tidak buta seperti kamu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan seorang anak laki-laki bernama Lu memasuki rumahku, rumah. Shen Jinhua, dengan kata-kata Anda, saya merasa lega. Ye Xiangrong dan istrinya akhirnya pergi bersama Ye Qingcheng. Lu Yun tidak panik sama sekali. Dia jelas tidak bercanda ketika dia mengatakan dia akan memberikan kejutan besar kepada Suster Qingcheng. Kejutan ini cukup untuk mengejutkan keluarga Ye. Dan hari ini akan segera tiba. Ye Qingcheng setuju untuk tinggal di rumah Ye dan menunggunya karena jaminan sumpahnya. Setelah mereka bertiga pergi, Shen Jinhua berkata meskipun dia tidak adil, Tuan Lu, Ye Xiangrong dan istrinya hanya buta. Mereka berani meremehkan Anda, Dr. Lu. Akan ada saatnya mereka menyesal itu di masa depan. Lu Yun meliriknya dengan penuh arti dan berkata, mengapa aku mendengar rahasia kegembiraan dalam suaramu? Tidak apa-apa, Dr. Lu, tolong jangan menuduh saya dengan tidak adil. Oke, tidak perlu dijelaskan. Sejujurnya, aku merasa tidak senang dengan mereka berdua. Shen Jinhua bahkan lebih gembira ketika mendengar ini. Dia memukul ketika setrika masih panas dan berkata, ini adalah kerugian keluarga Ye. Ngomong-ngomong, Dr. Lu, apakah Anda bebas sekarang? Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Wei Hao, pemimpin provinsi yang Zhenyan, dia adalah teman kuliahku, dan dia sedang duduk di rumahku sekarang. Shen Jinhua mendengar sesuatu terjadi pada Lu Yun sebelumnya, jadi dia segera bergegas ke rumah Ma dan memanggil saudara baiknya yang Zhenyan untuk meminta bantuan. Meskipun masanya adalah seorang kultivator seni bela diri, dia tetap harus memberikan rasa hormat kepada pemimpin provinsi. Bagaimanapun, ada aliansi seni bela diri di atas organisasi nasional yang mengawasi mereka sebagai kultivator seni bela diri, jadi tentu saja mereka tidak berani melakukannya, pergi terlalu jauh. Ini adalah strategi asuransi Shen Jinhua. Namun, setelah melihat Lu Yun baik-baik saja, Shen Jinhua menelepon Yang Zhenyan dan memberitahunya bahwa masalahnya telah teratasi. Yang Zhenyan untuk sementara mengubah rutenya dan tidak datang ke rumah Ma lagi. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Shen dan menunggu Shen Jinhua kembali untuk minum teh. Ibu kota provinsi, Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, kebetulan aku tidak punya urusan penting saat ini, jadi aku akan pergi ke rumah Shen bersamamu untuk melihat-lihat. Oke, mereka bertiga segera kembali ke rumah Shen. Yang Zhenyan memiliki wajah tegak dan potongan cepak. Dia duduk sendirian di ruang tamu sambil minum teh. Ini bukan karena Yang Zhenyan adalah tamunya, tetapi karena dia dan Shen Jinhua telah menjadi teman sekelas sejak SMP, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik hingga lulus perguruan tinggi. Terakhir kali Shen Jinhua sakit kritis, Yang Zhenyan juga sibuk dan membantunya menemukan banyak dokter terkenal, meski pada akhirnya semuanya sia-sia. Yang tua, Shen Jinhua memasuki pintu dan melihat hanya Yang Zhenyan yang ada di sana. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, di mana bajingan Shen Zixuan itu? Bukankah aku sudah meneleponnya dan menyuruhnya untuk menyambutmu dengan baik? Haha, tidak apa-apa. Sebagai seorang pemuda, wajar jika tidak bisa duduk diam.
Yang Zhenyan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata dengan acuh tak acuh. Saat bocah itu kembali, aku pasti akan berbicara dengannya dengan baik, kata Shen Jinhua dengan marah. Yang Zhenyan tidak menganggapnya serius. Dia sudah mengalihkan perhatiannya ke Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, Shen Tua, adik laki-laki ini adalah calon menantumu. Dia sangat tampan. Gadis Jingyi memiliki selera yang bagus. Menantu masa depan, Lu Yun dan Shen Jingyi tiba-tiba tampak terkejut. Shen Jinhua tersipu. Melihat ekspresi mereka yang tidak wajar, Yang Zhenyan bertanya dengan ragu, ada apa? Bukan kamu, Shen Tua, yang mengatakan bahwa calon menantumu sedang dalam masalah dan kamu ingin meminta bantuanku. Melihat Yang Zhenyan ingin terus berbicara, Shen Jinhua buru-buru terbatuk 2 kali untuk menyelanya. Mata Yang Zhenyan berkilat, dan dia bereaksi dan berkata, haha, aku mengerti, kamu takut gadis Jingyi akan malu, kan? Gadis Jingyi, kamu benar-benar sama, tidak ada yang perlu malu, lagi pula, kita semua adalah keluarga mulai sekarang. Paman Yang, Shen Jingyi memelototi Yang Zhenyan, mengertakkan gigi dan berkata, jangan dengarkan omong kosong ayahku. Aku dan Dokter Lu bahkan tidak dekat satu sama lain. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar dengan wajah memerah. Ketika dia melewati Shen Jinhua, dia tidak lupa menginjaknya. Dengan baik, Yang Zhenyan bingung. Shen Jinhua tersenyum canggung dan berkata, gadis ini, seperti kakaknya, menjadi semakin bodoh. Haha, Lao Yang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Dokter Lu. Penyakit terakhir saya adalah Lu Shen menyembuhkannya. Petik 2. Ternyata dia adalah dokter ilahi Lu yang kamu sebutkan. Mata Yang Zhenyan langsung melebar. Rupanya dia sudah lama mendengar Shen Jinhua berbicara tentang perbuatan Lu Yun, dan dia sangat terkejut. Dokter Lu masih sangat muda dan menjanjikan. Yang Zhenyan memuji, lalu memandang Shen Jinhua dengan penuh arti dan berkata, pantas saja aku mengatakan bahwa Shen Tua dan keluargamu sangat aneh. Itu saja, haha. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti saat ini? Shen Jinhua pasti berpikir untuk merekrut menantu ketika dia melihat bahwa tabib suci Lu masih muda dan menjanjikan bahwa Shen Jinhua juga tertarik dengan perasaan dokter ilahi Lu ini. Sekarang saya tinggal menunggu anggukan Dokter Lu. Setelah Yang Zhenyan menemukan kuncinya, dia tiba-tiba berkedip dan berkata kepada Lu Yun, Tuan Lu, sebenarnya, saya juga memiliki seorang putri. Dia memiliki kulit yang cerah, kaki yang panjang, dan bokong yang gagah. Yang Zhenyan, diam, haha, itu hanya lelucon. Jangan khawatir, aku tidak akan mencuri menantumu. Wajah Shen Jinhua menjadi gelap. Dia menatap Lu Yun dengan hati-hati dan menghela nafas lega ketika dia melihat Lu Yun tidak menanggapi. Lu Yun sebenarnya bingung. Apakah orang ini pemimpin provinsi? Itu terlalu sombong. Namun, dengan cara ini, Lu Yun memiliki kesan yang baik terhadap Yang Zhenyan, orang yang sangat mudah didekati. Mereka bertiga minum teh dan mengobrol. Setengah jam berlalu sebelum mereka menyadarinya. Situasen, masih ingatkah kamu saat kita masih kuliah, kita tergabung dalam klub kaligrafi dan melukis. Saat itu, kita berdua jatuh cinta dengan salah satu senior di klub tersebut, jadi kita masing-masing membuat lukisan dan menyatakan cinta kita kepada yang senior. Akibatnya, kami senior saya sangat memarahi saya sehingga saya sangat merindukannya sekarang ketika saya memikirkannya. Aku sangat merindukanmu, bukankah kakak perempuan itu adalah istrimu saat ini? Hei, kamu tidak sebaik yang lain, apa kamu menyalahkanku? Bagaimana kalau kita bertanding sekarang? Bibi, apakah aku masih takut padamu? Kamu akan selalu menjadi pecundangku, kata Yang Zhenyan bercanda. Kedua pria parubaya itu, yang tidak yakin satu sama lain, segera pindah ke ruang belajar dan mengeluarkan pulpen, tinta, kertas, dan batu tinta, siap bertanding. Tapi apa yang harus digambar? Yang Zhenyan menyarankan, saya ingat ketika kami pertama kali bertemu kakak perempuan saya, kami berada di kolam teratai di sekolah. Mengapa kita tidak menggambar bunga teratai saja dan melihat siapa yang memiliki kemampuan asosiasi terbaik? Melukis tanpa benda fisik tidak hanya menguji kemampuan pelukisnya, tetapi juga menguji kemampuannya dalam mengasosiasi. Shen Jinhua tidak senang ketika mendengar ini dan berkata dengan marah, buatlah gambar seekor burung, dan kamu berani menyebut kakak perempuan. Saya pikir kamu hanya pamer bahwa istrimu ada di sini hari ini. Mereka berdua mengejar kakak perempuan itu bersama-sama, tetapi Yang Zhenyan berhasil terlebih dahulu. Shen Jinhua sangat marah sehingga dia mengabaikannya selama beberapa hari. Pada akhirnya, dia dengan brutal membunuh Yang Zhenyan di kantin sekolah untuk menghilangkan kebenciannya. Orang, pemandangan, dan benda di masa itu adalah kenangan indah bagi Yang Zhenyan, tetapi bagi Shen Jinhua, itu hanyalah masa muda yang kacau. Dia tidak menggambar. Melihatnya seperti ini, Yang Zhenyan tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, kalau begitu gambarlah seekor burung. Melukis seekor burung. Shen Jinhua mencari ingatannya dan menemukan bahwa ingatan kakak perempuannya di benaknya tidak ada hubungannya dengan burung, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, gambar saja burung. Jadi mereka berdua masing-masing mengambil meja dan mulai melukis. Lu Yun menganggapnya menarik dan berdiri di samping memperhatikan mereka berdua tanpa mengganggu mereka. Setelah menunggu beberapa saat, mereka berdua menyelesaikan lukisannya satu demi satu dan tidak sabar untuk meminta Lu Yun menilainya.
Shen Jinhua berkata, Dr. Lu, Anda hanya perlu menggunakan kesan pertama Anda untuk mengetahui siapa di antara kami yang lebih baik dalam melukis. Dia tahu bahwa Lu Yun bukanlah ahli kaligrafi dan lukisan. Yang Zhenyan juga menatapnya penuh harap. Lu Yun tersenyum dan berkata, karena kalian berdua meminta saya berkomentar, saya akan mengungkapkan pendapat saya yang sederhana. Jika ada yang salah, mohon jangan tertawa. Lu Yun pertama-tama mengambil alih lukisan Yang Zhenyan, melihatnya sebentar dan berkata, lukisan Yang Sengshu memiliki bekas tinta yang tebal dan guratan yang kuat, memberikan rasa kekuatan yang sangat kuat kepada orang-orang. Kepala burung dalam lukisan itu terangkat dan matanya terangkat. Paruhnya panjang dan tajam. Lihatlah burung di lehernya. Cincin bulu ini berdiri di atas angin. Gubernur yang sangat ambisius. Setelah Lu Yun menyelesaikan komentarnya, keduanya terkejut. Namun sebelum mereka dapat berbicara, Lu Yun segera mengambil lukisan Shen Jinhua dan melanjutkan. Sedangkan untuk lukisan Tuan Shen, meskipun seninya lumayan, pena dan tintanya sangat aneh, berat di bagian atas, gaya lukisan depan dan belakang sangat tidak konsisten, dan bahkan semakin berantakan. Tuan Shen, apakah perhatianmu terganggu saat melukis? Dr. Lu, kamu. Shen Jinhua memandang Lu Yun dengan tidak percaya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saat mulai melukis, sebenarnya ia ingin melukis dengan gaya penuh semangat seperti Yang Zhenyan, namun saat ia melukis, tiba-tiba ia teringat pada mendiang istrinya. Ketika istri Shen Jinhua masih hidup, dia sering berada di sisinya dan diam-diam mengawasinya melukis. Di bawah pengaruh emosi inilah gaya lukisannya terpengaruh secara alami. Alasan mengapa keadaan menjadi semakin kacau di kemudian hari adalah karena Shen Jinhua memikirkan istri keduanya, Su Huiling, dan bagaimana dia sebenarnya menggunakan hal-hal jahat untuk menyakitinya, sehingga suasana hatinya semakin berfluktuasi. Faktanya, sulit bagi orang awam untuk mendeteksi perubahan emosi dan perasaan yang tercermin pada kertas lukisan tersebut. Hanya mereka yang benar-benar berpengetahuan dan telah mencapai taraf melihat orang melalui lukisan yang benar-benar dapat menemukan petunjuknya. Lu Yun benar-benar melihat perubahan emosi Shen Jinhua melalui lukisan ini, dan itu sangat akurat. Ini menunjukkan bahwa Lu Yun adalah ahli apresiasi kaligrafi. Keduanya kaget. Saya tidak menyangka bahwa di usia yang begitu muda, Tabib Suci Lu akan memiliki apresiasi yang tinggi terhadap kaligrafi dan lukisan. Yang Zhenyan merasa malu, tetapi segera matanya berbinar dan dia berkata, Dokter Ajaib Lu, karena Anda juga orang yang seperti ini, bagaimana kalau Anda juga melukis lukisan agar kami dapat memberi penghormatan? Mendengar ini, Shen Jinhua juga tampak penuh harap. Lu Yun tampak aneh dan berkata, apakah kamu yakin ingin melihatku melukis? Mereka berdua mengangguk pada saat bersamaan. Yah, kalau begitu, aku akan menunjukkan rasa maluku, tapi aku tidak akan menggambar burung lagi, ayo menggambar yang lain. Lu Yun memutar matanya dan tiba-tiba menjadi lucu. Dia mengambil pena dan gambar tinta ke samping dan berkata, saya orang yang pemalu. Lebih baik saya menunggu sampai saya menyelesaikan gambarnya sebelum saya menunjukkannya kepada Anda. Tidak apa-apa, kami mengerti. Yang Zhenyan mengangguk. Dia tahu bahwa beberapa orang tidak terbiasa dengan orang-orang saat mereka melukis, jadi dia dan Shen Jinhua duduk di sofa di ruang tamu dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, Lu Yun datang ke ruang tamu dengan membawa kertas gambar dan berkata, saya sudah selesai. Menyelesaikan lukisannya begitu cepat. Mereka berdua saling memandang dan melihat kebingungan di mata satu sama lain, tapi setelah dipikir-pikir, mungkin Lu Yun hanya memiliki tingkat apresiasi yang tinggi dan kemampuan melukisnya sebenarnya rata-rata, yang bisa dimaklumi. Bagaimanapun, dia masih sangat muda. Karena Tabib Suci Lu memiliki pemahaman yang kuat tentang kaligrafi dan lukisan. Yang Zhenyan bahkan mulai menghibur Lu Yun agar tidak berkecil hati, tetapi ketika dia membuka lipatan lukisan yang diserahkan oleh Lu Yun, dia melompat dari sofa. Lu, Tabib Suci Lu, apakah lukisan ini benar-benar dilukis olehmu? Yang Zhenyan tidak bisa berkata-kata. Shen Jinhua di samping tampak bingung pada awalnya. Setelah dia datang dan melihat, dia tiba-tiba berkata dengan ngeri, Yun. Tuan Yun Lu. Ciri-ciri lukisan guru Yun Lu begitu khas sehingga hanya dengan beberapa sapuan saja ia dapat menggambarkan konsepsi seni yang tidak dapat diungkapkan oleh orang awam. Meskipun mereka belum pernah melihat lukisan ini sebelumnya, mereka sangat yakin bahwa itu adalah karya asli guru Yun Lu. Lu Yun menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, saya Tuan Yun Lu. Petik 2, petik 2. Lu Yun adalah Tuan Yun Lu. Bagi Yang Zhenyan dan Shen Jinhua, berita ini seperti tsunami yang meletus, dan gejolak di hati mereka sama dahsyatnya dengan ombak. Bagaimana ini mungkin? Terlebih lagi, guru Yun Lu telah menjadi terkenal 6 atau 7 tahun yang lalu. Berapa umur Lu Yun saat itu? Seorang remaja. Apakah memang ada orang jenius di dunia ini? Klik. Segera, Yang Zhenyan sepertinya mendengar suara rahangnya terjatuh. Karena, dia menemukan bahwa tinta pada kertas gambar masih basah, menandakan bahwa lukisan ini baru saja dilukis oleh Lu Yun, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Ternyata memang ada orang jenius di dunia ini. Yang Zhenyan berdiri dengan penuh semangat, memegang tangan Lu Yun dan berkata, Dokter Ajaib Lu. Tuan Yun Lu, haha, saya tidak pernah bermimpi bahwa Tuan Yun Lu akan begitu muda. Bakat Jiangnan ini akan dipimpin oleh nama keluarga Anda Lu mulai sekarang. Petik 2.
Ini adalah pujian tertinggi dari ibu kota provinsi Jiangnan. Lu Yun pasti mampu membelinya. Namun, ekspresi Lu Yun sangat tenang. Tampaknya tidak peduli seberapa tinggi pujiannya, dia tidak akan terkejut sama sekali, dan dia hanya akan menertawakannya. Shen Jinhua sangat terkejut dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tuan Lu, berapa tingkat identitas yang Anda miliki? Dokter ajaib, kultivator bela diri, Tuan Yun Lu. Shen Jinhua sudah mati rasa. Bahkan jika seseorang memberitahunya sekarang bahwa Lu Yun adalah Tuan Yuntian, dia akan mempercayainya tanpa ragu-ragu, karena itu sangat sulit dipercaya. Ayah, Paman Yang, apa yang kamu lakukan? Bersemangat sekali, ya. Shen Jingyi mendengar seruan kedua orang itu dan berjalan keluar dengan kebingungan, tetapi ketika dia melihat lukisan di meja kopi, dia tiba-tiba tercengang dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Apa yang dilihatnya bukanlah Guru Yun Lu, melainkan isi lukisan itu. Saya melihat pada lukisan sederhana itu, dengan kombinasi garis-garis mengalir, tergambar tubuh gadis sempurna, dengan lekuk-lekuk eksplosif yang menggugah imajinasi orang. Ini adalah karya lucu Lu Yun. Hei, Shen Jingyi tiba-tiba mengeluarkan suara jijik, mengambil sepotong buah di atas meja kopi dan kembali ke kamar. Dia berpikir bahwa ayahnya dan paman yang terlalu ceroboh dengan citra mereka yang lainnya adalah kepala provinsi Jiangnan. Apakah Anda malu berkumpul untuk melihat lukisan semacam itu? Dokter Lu tidak boleh disesatkan oleh mereka. Situasen, kenapa aku merasa gadis Jingyi memandang kita dengan aneh? Yang Zhenyan bertanya. Apakah di sana? Mungkin. Tiba-tiba, keduanya memusatkan pandangan mereka pada lukisan itu lagi, dan langsung mengerti mengapa Shen Jingyi memiliki tatapan seperti itu di matanya. Jingyi, jangan salah paham, Paman Yang dan aku sedang belajar seni di sini. Benar-benar seni. Ledakan, Shen Jinhua merespons dengan suara pintu yang ditutup dengan kejam. Petik 2, petik 2. Kesalahpahaman ini sangat besar. Namun, rasa malu di antara keduanya tidak berlangsung lama. Segera Yang Zhenyan menerima telepon, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Shen Jinhua bertanya, ada apa? Yang Zhenyan berkata dengan cemas, ini orang tua saya. Dia menyukai akupuntur dan perawatan kesehatan, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Jarumnya benar-benar tertanam di otot, dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menatap Lu Yun. Bukankah ada dokter ajaib di sini? Lu Yun secara alami mengerti apa yang dia maksud dan berkata, biarkan aku pergi bersamamu. Terima kasih, Dokter Lu. Dibandingkan dengan gelar Master Yun Lu, Yang Zhenyan masih lebih terbiasa menyebut Lu Yun sebagai tabib ilahi Lu. Hal ini karena pengaruh Shen Jinhua. Situasinya mendesak, dan mereka berdua tidak berani menunda, dan segera bergegas kembali ke rumah Yang. Semua orang di keluarga Yang cemas. Dokter akupuntur juga bingung dan sangat panik. Ini adalah ayah dari pemimpin provinsi. Dia ceroboh dan meninggalkan jarum filiform di tubuh lelaki tua itu. Melihat Yang Zhenyan kembali, dia tiba-tiba menjadi lebih gugup. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pemimpin provinsi, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, Tuan. Ahli akupuntur ini adalah Zhao Mo, yang juga merupakan murid Yu Hongwen. Setelah Yu Hongwen memuja Lu Yun sebagai gurunya, dia tentu ingin menyebut Lu Yun sebagai gurunya. Menguasai, tapi semua orang di keluarga yang awalnya cemas tertegun sejenak ketika mendengar nama Zhao Mo. Siapa yang dia panggil guru? Segera mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yun, karena pemuda inilah satu-satunya yang tidak mereka kenali, dan dialah yang seharusnya dipanggil Tuan. Tetapi, hal ini semakin membingungkan semua orang di keluarga Yang. Pemuda ini masih sangat muda, dia sebenarnya adalah Tuan Zhao Mo. Yang Zhenyan tidak terlalu terkejut, karena dia adalah ahli di bidang medis, dan Lu Yun bahkan menyembuhkan penyakit serius seperti Shen Jinhua, jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi guru Zhao Mo. Ceritakan padaku tentang dia. Lu Yun melirik Zhao Mo dan berkata. Dia masih memiliki kesan mendalam terhadap Zhao Mo. Ketika Aula Xinglin saudara perempuan keduanya ditindas, dia adalah orang pertama yang datang untuk mendukung Aula Xinglin. Meskipun dia melakukannya demi Hu Weiping pada saat itu, dia tetap mempedulikannya dari hatinya. Saya memberikan akupuntur kepada orang tua itu hari ini seperti biasa, dan semuanya berjalan sangat lancar. Namun, ketika saya sedang melepas jarum, tiba-tiba ada jarum yang tertancap di otot. Semakin keras saya mencoba, otot orang tua itu menjadi semakin kencang. Zhao Mo dengan cepat menceritakan situasinya. Lu Yun mengangguk dan berjalan ke depan untuk melihatnya. Dia melihat jarum itu telah bengkok dan tertancap di area yang lingkuan di bagian luar betis kiri lelaki tua itu. Ini karena Zhao Mo lupa mengendurkan otot lelaki tua itu ketika dia mencabut jarum, menyebabkan kram otot. Semakin keras dia mencabut jarum, semakin parah kedutan ototnya, dan tentu saja dia tidak bisa mencabut jarum filiform tersebut. Yang Zhenyan bertanya dengan cemas, bagaimana kabarmu, Dokter Ilahi Lu? Apakah situasinya serius? Ini hanya masalah kecil. Lu Yun tersenyum, dan tiba-tiba mengambil jarum perak dari tangan Zhao Mo, dan menusuk titik Feng Shi di sisi luar paha kiri lelaki tua itu. Tiba-tiba otot paha kiri lelaki tua itu menegang, sedangkan otot di betisnya mengendur. Lu Yun dengan mudah mencabut jarum filiform yang bengkok, lalu menggunakan teknik pijat untuk mengendurkan otot paha, dan mencabut jarum yang ada di atasnya. Titik yang lingkuan dan Feng Shi keduanya milik meridian kandung empedu kaki Saoyang.
Otot-otot di kedua tempat itu dikencangkan dan kemudian direlaksasi. Ketika otot-otot bagian atas kencang, otot-otot bagian bawah secara alami akan mengendur. Gerakan ini disebut mengelilingi Wei dan menyelamatkan Zhao. Petik 2. Lu Yun menjelaskan prinsip pengobatan, dan Zhao Mo sangat terkesan dan berseru di dalam hatinya, dia layak menjadi seorang master, dia sangat hebat. Masalah yang bahkan dikhawatirkan oleh Zhao Mo, wakil direktur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Provinsi Jiangnan, dengan mudah diselesaikan oleh Lu Yun. Pantas saja Zhao Mo menyebut Lu Yun sebagai gurunya di usia yang begitu muda. Tidak ada yang salah sama sekali dengan judul ini. Yang Zhenyan menjabat tangan Lu Yun dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Lu, terima kasih banyak. Apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan putri saya? Dia cantik, dan berkaki panjang. Dia mengedipkan mata pada Lu Yun dengan ambigu. Jika Shen Jinhua ada di sini, jika dia mendengar kata-kata ini, dia akan melawannya sampai mati. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku khawatir tubuhku tidak akan mampu menahannya lagi. Lu Yun dengan benar menolak kebaikan Yang Zhenyan. Semakin Yang Zhenyan menghargainya. Lihat, betapa sopannya Dr. Lu. Kembali ke Villa Hijau. Ketika Liu Yaner melihat bahwa hanya Lu Yun yang kembali, dia bertanya dengan heran, di mana kakak perempuan tertua. Dia tinggal di ibu kota provinsi dan tidak akan kembali untuk tinggal untuk saat ini. Saya pikir Liu Yaner akan kecewa, tetapi dia sebenarnya berkata dengan semangat, bagus. Tanpa kakak tertua mengawasi, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, hehe. Liu Yaner tiba-tiba menarik Lu Yun dan memaksanya turun ke sofa, senyumannya perlahan berubah warna. Lu Yun, setiap kali saya sendirian dengan Sister Yaner, saya bermain api. Lu Yun memutuskan bahwa dia tidak lagi memanjakan Liu Yaner dan harus menunjukkan rasa hormat padanya, jadi ledakan vitalitas melonjak dari telapak tangannya dan dia menamparnya. Benar saja, tubuh Liu Yan gemetar, lalu dia berkata dengan wajah memerah, aku mau ke kamar mandi. Bangun dan lari. Lu Yun mencibir bangga, mari kita lihat apakah kamu masih berani nakal, Wow, Liu Yaner menyalakan semprotan kamar mandi dan mengubah suara air menjadi maksimal. 10 menit kemudian, Liu Yaner keluar dengan mengenakan jubah mandi. Di bawah rambutnya yang panjang dan bergelombang, masih ada rona merah di wajah dan lehernya, dan dia menatap Lu Yun dengan tatapan samar di matanya. Lu Yun memutuskan untuk menggunakan trik ini melawan Liu Yaner di masa depan. Klik, pada saat ini, pintu ruang tamu terbuka. Lu Yun mengira saudari King Tan lah yang kembali, tetapi orang yang masuk langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Kakak ketujuh, Luo Li. Apa aku kembali di waktu yang salah? Luo Li tidak melihat penampilan Lu Yun dengan jelas, tapi melihat sekilas dan menemukan seorang pria acak-acakan tergeletak di sofa. Detik berikutnya dia mengalihkan pandangannya ke Liu Yaner. Liu Yaner mengenakan jubah mandi, rambutnya basah, dan wajahnya memerah. Luo Li berpikir, kakak ketiga terlalu berani untuk membawa pulang pacarnya, bukankah dia takut ditabrak oleh saudara perempuannya yang lain? Tidak perlu mencari lagi, Luo Li berada dalam dilema. Liu Yaner tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Xiao Lu Yun, dia salah paham bahwa dia adalah pacar kakak perempuan tertuanya. Hei, ayo terus berakting. Liu Yaner berkata dengan nakal, adik ketujuh, kamu kembali pada waktu yang tepat. Ayo, cepat temui calon kakak iparmu. Dia berlari mendekat, meraih Luo Li, dan membawa Luo Li ke Lu Yun. Namun, yang tidak disangka Liu Yaner adalah ketika dia menyeret Luo Li ke arah Lu Yun, wajah cantik Luo Li menjadi dingin sesaat, dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, jadi, kamulah yang gila. Lu Yun juga telah merapikan pakaiannya, berdiri dan berkata, hei, Peri Luo, kubilang kita pasti akan bertemu lagi, tapi aku tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata indah Luo Li dipenuhi dengan kebingungan, dan dia mengangkat tangan gioknya dan menepuk Lu Yun. Lu Yun secara alami tidak takut padanya dan menghindar ke samping. Luo Li menjadi gila karena marah, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan dia berbalik dan dipukul dengan telapak tangan lainnya. Tunggu, apa yang terjadi? Liu Yaner bingung. Mengapa Qimei dan Xiao Lu Yun mulai bertengkar begitu mereka bertemu? Juga, keterampilan Qimei sebenarnya sangat bagus. Liu Yaner selalu berpikir bahwa dia adalah satu-satunya di antara 7 saudara perempuan yang memiliki identitas tersembunyi, tetapi melihat keterampilan dari saudara perempuan ketujuh, jelas bahwa itu tidak sesederhana itu. Jangan lakukan apapun dulu. Tubuh halus Liu Yan bersinar dan dia berada di antara mereka berdua, memisahkan mereka, dan berkata, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Kakak ketiga, kamu tidak tahu betapa ekstrimnya orang gila ini. Setiap kali dia mengingat adegan ketika Lu Yun menceburkan dirinya ke danau, Luo Li akan merasa kesal. Bagaimanapun, dia juga seorang wanita cantik, dan dia selalu menoleh ketika dia berjalan di jalan. Namun, orang gila ini menculiknya sampai ke kedalaman hutan-hutan. Ini hanyalah penghinaan besar bagi wanita cantik. Bagaimanapun, Luo Li tidak tahan dengan nada ini, dan memarahi, kakak ketiga, jangan hentikan aku. Aku harus memberi pelajaran pada orang gila ini hari ini. Mari kita lihat apa yang dia lakukan.
Luo Li berkata dan ingin mengambil tindakan lagi. Liu Yaner berkata tanpa daya, oke, saya tidak akan menghentikanmu, kamu memukuli Lu Yun kecil sampai mati, mari kita lihat apakah kakak perempuan itu bisa memotongmu. Xiao Lu Yun. Luo Li tiba-tiba berhenti dan berkata dengan bingung, kakak ketiga, maksudmu, orang ini adalah Xiao Lu Yun. Liu Yaner menatap Lu Yun dengan kesal, orang tak berperasaan ini bukanlah Xiao Lu Yun. Kamu tidak benar-benar mengira dia adalah pacarku, bukan? Xiao Lu Yun. Luo Li menatap wajah Lu Yun dengan hati-hati untuk beberapa saat. Kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kelembapan. Ya, dia sudah mengenali Lu Yun. Ternyata dia tidak mirip dengannya, tapi memang adiknya Lu Yun. Ini juga menjelaskan semua kelakuan aneh Lu Yun hari itu di tepi sungai Jianghuai. Ternyata dia selama ini menggoda dirinya sendiri. Luo Li kemudian menyadarinya. Adik ketujuh, jika aku bukan kakakmu Xiao Lu Yun, bagaimana aku berani menggodamu begitu berani? Semua orang tahu bahwa pantat harimau tidak bisa disentuh. Saudari ketujuh adalah pemimpin pangkalan Liga Wu di Tiongkok Tengah. Dia agung, tapi bukankah dia hanya seekor harimau betina? Lu Yun mengira dia lembut dan bersiap untuk melangkah maju dan memeluk saudara perempuan ketujuh, tetapi detik berikutnya, dia melihat saudara perempuan ketujuh Luo Li menjatuhkannya ke tanah dengan seorang penggenggam yang terampil. Anak kecil Lu Yun ceroboh dan tidak menghindar. Bisakah kamu melakukan apapun yang kamu mau karena kamu adalah Xiao Lu Yun? Bisakah kamu menggangguku karena kamu adalah Xiao Lu Yun? Luo Li berkata dengan marah, sambil menekan Lu Yun ke lantai dan menggosoknya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, dan akhirnya menamparkan perutnya beberapa kali untuk menunjukkan keagungannya sebagai seorang saudara perempuan. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, adik ketujuh, kamu perempuan, kamu harus dilindungi undang-undang. Bukan semua gara-gara kamu yang membuatku marah. Luo Li memutar matanya ke arah Lu Yun, tapi kemudian dia tidak bisa menahan tawa, seterang bunga yang mekar di musim semi. Dia sangat senang bertemu Xiao Lu Yun lagi. Setelah beberapa saat, Luo Li melepaskan bebannya dari perut Lu Yun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku tidak memberitahumu, Lu Yun kecil, aku tidak bertemu denganmu selama 15 tahun, tetapi kamu benar-benar menjadi seorang kultivator. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Dia masih ingat dengan jelas adegan ketika Lu Yun jatuh dari langit saat mengendarai sepeda 28 inci hari itu. Lu Yun berkata dengan rendah hati, ini hanya keberuntungan. Liu Yaner mendengar percakapan keduanya dari samping, tetapi bertanya dengan bingung, seorang kultivator. Apakah Xiao Lu Yun seorang kultivator? Luo Li memiringkan kepalanya, kamu tidak tahu. Aku tidak tahu, Xiao Lu Yun tidak memberitahuku. Liu Yaner hanya mengetahui bahwa keterampilan Lu Yun tidaklah sederhana, dan dia hanya bisa menjadi seorang praktisi seni bela diri, tetapi siapa sangka bahwa dia benar-benar akan menjadi seorang praktisi. Pantas saja Xiao Lu Yun baru saja menamparkan dirinya sendiri dengan begitu aneh. Ternyata dia menggunakan energi aslinya untuk menimbulkan masalah, menyebabkan dia buru-buru mandi. Mata Liu Yan tiba-tiba berubah menjadi kesal. Lu Yun tidak puas. Kamu saudari ketujuh, jika kamu membeberkan identitasku segera setelah kamu kembali, aku tidak akan sopan. Tidak mau kalah, Lu Yun berkata, adik ketujuh, bukankah kamu memberitahu saudara perempuanmu bahwa kamu adalah pemimpin aliansi bela diri distrik Tiongkok Tengah? Pemimpin Liga Seni Bela Diri distrik Tiongkok Tengah. Ekspresi Liu Yan tiba-tiba menjadi lebih kesal. Apakah hanya saya yang memiliki perasaan terburuk di sini? Tidak, Liu Yaner tiba-tiba meraih Lu Yun dan berkata, aku ingin memujamu sebagai guruku. Apa, kamu ingin memujaku sebagai gurumu? Lu Yun terkejut. Liu Yaner berkata dengan marah, apa? Tidak mungkin. Apakah Anda meremehkan kualifikasi saya atau semacamnya? Saudari Yaner, jubah mandimu. Jangan menyela, hanya berkhotbah dan tidak mengajar, kan? Petik 2, petik 2. Lu Yun merasa sangat tidak nyaman dan harus berkata, kamu bisa mengajariku. Tapi untuk melatih keterampilan ini di tubuhku, kamu perlu menggunakan jarum filiform untuk membuka semua titik akupuntur di tubuhmu, dan kemudian menghangatkan semua meridian. Apa ini rumit sekali. Liu Yaner segera berhenti berbicara, mengambil jubah mandinya, dan berpikir keras. Luo Li menyarankan, bukankah saudara perempuan yang kedua adalah seorang dokter? Biarkan saja saudara perempuan yang kedua yang melakukan akupuntur. Mata Liu Yan juga berbinar, ya, biarkan Lin Qingtan datang dan bantu saya melakukan akupuntur. Lagi pula, kami sering mandi bersama, jadi kami sudah terbiasa. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saudari kedua bukanlah seorang kultivator dan tidak memiliki energi sejati. Menerapkan akupuntur saja tidak akan berpengaruh. Setiap jarum harus disuntik dengan energi sejati. Petik 2, petik 2. Jadi, kami menemui jalan buntu lagi. Setelah beberapa saat, Lu Yun berkata, sebenarnya ada cara lain. Saya hanya melakukan akupuntur pada beberapa titik akupuntur, lalu menggabungkannya dengan mandi obat. Ini secara perlahan dapat membuka semua titik akupuntur di tubuh Anda, tetapi mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung pada kondisi fisik Anda, ini bisa memakan waktu paling sedikit beberapa bulan, atau paling lama 1 atau 2 tahun atau bahkan 3 sampai 5 tahun. Selama periode ini,
Anda perlu berendam di pemandian obat setiap hari, dan saya juga akan melakukannya, memberimu akupuntur setiap hari. Oke, ketika Liu Yaner mendengar bahwa ini adalah masalah yang besar, dia dengan tegas menghentikan Lu Yun untuk melanjutkan, mengertakkan gigi dan berkata, gunakan saja metode pertama, lakukan sekarang. Sekarang, Lu Yun tiba-tiba terlihat aneh. Liu Yaner memelototinya dan berkata, ada apa? Aku bahkan tidak keberatan dengan seorang gadis, jadi mengapa kamu ragu-ragu? Aku akan memanfaatkanmu hari ini, bajingan kecil. Ketika dia hendak bergerak, Lu Yun buru-buru menghentikannya. Dia tidak bisa lagi menahan senyuman di bibirnya dan berkata, baiklah, saudari Yaner, jujur saja. Sebenarnya, kamu tidak membutuhkannya, untuk membuka semua titik akupuntur sama sekali. Anda hanya perlu menemukan beberapa. Cukup suntikan Zenki ke titik-titik tertentu. Awalnya aku berpikir bahwa saudari Qingtan adalah yang paling lugu, tetapi aku tidak menyangka bahwa saudari Yaner akan tertipu begitu mudah olehku ketika dia sedang kebingungan. Haha, kamu nakal sekali seperti biasanya. Melihat senyuman di sudut mulut Lu Yun, Liu Yaner menyadari bahwa dia telah ditipu, dan tiba-tiba menjadi marah dan berkata, baiklah, Lu Yun kecil, kamu sudah dewasa, mari kita lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Bang bang bang, Liu Yaner mengejar Lu Yun tanpa ampun dan memukulinya. Lu Oli menyombongkan diri dan berkata, adik ketiga, kamu baru saja membicarakanku. Bukankah kamu sendiri cukup kejam? Benar, kalahkan bajingan kecil ini sekuat yang kamu bisa. Jadi bagaimana jika Anda seorang kultivator? Anda harus menyerah pada keagungan saudari kita. Mendengus. Senang. Ya ampun, apa yang kamu lakukan? Liu Yaner, bisakah kamu memperhatikan citramu? Meskipun adik laki-lakiku memiliki hubungan yang baik dengan kami, kamu tidak boleh seperti ini. Lin Qingtan kembali, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia langsung memarahinya. Lu Oli berkata, kakak kedua, tidak perlu memohon pada bajingan kecil ini, biarkan kakak ketiga memukulinya dengan keras. Lin Qingtan berkata, tidak, maksud saya ada perbedaan antara pria dan wanita. Liu Yaner harus mengganti pakaiannya dan memukulinya lagi. Lihat, itu hilang. Malam ini, Lu Yun akhirnya merasakan sisi kejam dari Sister Yaner. Tetapi, badai datang dan pergi dengan cepat. Keesokan harinya, Liu Yaner bertingkah seperti orang normal dan menerobos masuk ke kamar Lu Yun dan berkata, Xiao Lu Yun, di mana buku latihan rahasia yang kamu janjikan padaku tadi malam? Ada di dalam laci. Kali ini, Lu Yun tidak berani memprovokasi Liu Yaner lagi, jadi dia buru-buru mengeluarkan rumus latihan yang dia tulis diam-diam tadi malam dan memberikannya kepada Liu Yaner. Kamu sangat baik. Ketika adikku berhasil dalam kultivasinya, aku pasti akan memberimu hadiah. Liu Yaner menyentuh kepala Lu Yun dan berkata, oh, siapa yang peduli dengan upahmu? Apakah saya, Tuan Yuntian, terlihat seperti tipe orang yang rakus akan keuntungan kecil? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Yun memberikan akupuntur kepada Liu Yaner, membuka beberapa titik akupuntur tertentu di tubuhnya, dan kemudian menyuntikkan Zenki untuk membersihkan meridian di tubuhnya sepenuhnya. Ingatlah perasaan aliran energi sejati ini, dan berlatihlah sesuai rumus sampai Anda memadatkan energi sejati Anda sendiri, dan Anda akan berhasil. Setelah Lu Yun selesai memberi instruksi, dia tidak mengganggu Liu Yaner, tetapi keluar dan menjawab panggilan telepon. Telepon itu dari Jin Zicheng. Tuan Lu, situasinya tidak terlalu baik. Suara Jin Zicheng agak pelan, seolah dia menemui kesulitan. Saya telah menggunakan saluran perusahaan kami selama periode ini untuk mencoba yang terbaik dalam mempromosikan produk King Cheng Group, tetapi volume penjualannya sangat suram. Itu pasti keluarga Ye. Tuan Lu, apakah Anda telah menyinggung keluarga Ye? Jin Zicheng bertanya dengan hati-hati. Jika ada festival kecil, saya akan menyelesaikannya. Setelah Lu Yun menutup telepon, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dia duga. Ketika Jin Zicheng diminta membantu menjual produk King Cheng Group, itu hanya untuk menguji sikap keluarga Ye, dan kini hasilnya sudah didapat. Hai keluarga, semakin Anda menekan saya, semakin saya melawan tren. Dengan mata tegas, Lu Yun langsung pergi ke Departemen Litbang Grup King Cheng, menemukan pemimpin tim Guo Ying, dan memberinya formula pemutih. Lu Yun memang tidak pandai mengelola perusahaan, tetapi Sister King Cheng mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa selama kekuatan keras produk tersebut lulus ujian, dia tidak akan takut ditekan. Terlebih lagi, Lu Yun memiliki banyak cara untuk berpromosi produk barunya. Jadikan formula pemutih ini menjadi 1000 sampel masker wajah. Saya sangat membutuhkannya. Tim R dan D yang dipimpin oleh Guo Ying adalah kelompok orang pertama yang mengikuti Ye King Cheng dan setia kepada King Cheng Group. Selama peluncuran produk baru sebelumnya, King Cheng Group menghadapi krisis, dan timnya juga berdiri teguh bersama Ye King Cheng. Lu Yun mempercayainya. Setelah penjelasannya, Lu Yun menelepon Shen Jinhua lagi dan memberitahunya bahwa dia akan mengadakan lelang amal di ibu kota provinsi, dan item lelangnya adalah 10 karya baru Guru Yunlu. Shen Jinhua bersumpah bahwa dia akan mengatur segalanya. Setelah melakukan ini, cibiran muncul di sudut mulut Lu Yun, Jiang Lan, kudengar keluarga Yemu juga memiliki industri terkait yang membuat masker pemutih dan menghidrasi, jadi mari kita bersaing untuk melihat produk mana yang lebih efektif.
Yang harus dilakukan Lu Yun sekarang adalah menunggu hari ketika pasar produk perawatan kulit di Provinsi Jiangnan terguncang. Kembali ke villa, Liu Yaner berlari kegirangan, memeluk leher Lu Yun dan berkata, "Lu Yun kecil, aku berhasil." "Apa yang berhasil?" Lu Yun tercengang. "Kondatkan energi sebenarnya. Saya sudah memadatkan energi sebenarnya." Petik 2, petik 2. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak tajam, baru beberapa jam berlalu, dan kamu berhasil. Saya curiga kamu bercanda. Kenapa aku menggodamu? Jika kamu tidak percaya, lihat saja sendiri. Liu Yaner mengulurkan jari giok hijau dan melambaikannya di depan wajah Lu Yun. Benar saja, dia melihat jejak udara hijau muda melayang di ujung jarinya. Itu benar-benar berhasil. Wajah Lu Yun penuh dengan keterkejutan, dan dia memandang Liu Yaner seolah-olah dia adalah monster. "Saudari Yaner, apakah kamu monster?" Sekarang kamu tahu betapa kuatnya adikku." Liu Yaner membusungkan dadanya dengan bangga. Lu Yungang ingin memujinya beberapa kali lagi, tapi kemudian matanya membeku. Salah. Ada yang salah dengan energi sebenarnya yang dipadatkan Sister Yaner. Ki sejati yang dipadatkan oleh seorang kultivator berhubungan dengan fisik individu, dan fisik individu tidaklah sama, meskipun kultivator yang sama adalah sama, akan ada perbedaan dalam ki sejati. Dengan kata lain, tidak ada dua daun yang identik di dunia. Tapi Lu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sebenarnya yang dipadatkan Liu Yaner saat ini sepenuhnya konsisten dengan atributnya sendiri. Bertepatan, ataukah hal itu tidak bisa dihindari? Lu Yun tidak mengetahuinya, tetapi melalui metode penglihatan batin, dia menemukan kejutan besar. Pada titik tertentu, benda seperti kerikil sebening kristal muncul di dantiannya. Ini bukan batu. Ini mirip dengan ramuan emas bagi para praktisi di tahap ramuan emas. Tepatnya, ini adalah ramuan palsu karena tidak dipadatkan oleh Lu Yun sendiri. Apa sebenarnya fungsinya? Lu Yun mencoba mengubah ramuan emas semu, dan detik berikutnya dia tiba-tiba mendengar Liu Yaner berseru, "Hah! Di mana energi menyebalkan yang aku kental? Di mana energi menyebalkanku? Lu Yun kecil, pernahkah kamu melihat di mana tenagaku sudah habis?" Yang bisa dia lihat hanyalah jari giok hijaunya benar-benar kosong, dan aliran udara hijau pucat yang menyedihkan telah hilang. Lu Yun dengan panik menahan detak jantungnya dan berkata, "Cobalah berkonsentrasi lagi." Liu Yaner tidak punya pilihan selain menyilangkan kedua kaki putih besarnya, hanya mengenakan jeans ultra pendek, untuk memusatkan kembali energinya. Bakatnya sungguh luar biasa. Kurang dari 10 menit. Dia memadatkan sentuhan energi sejati lagi, dan memamerkannya di depan Lu Yun dengan penuh kegembiraan. "Lihat, bajingan kecil, aku telah memadatkannya lagi, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini." Mengapa milikku yang sebenarnya energi hilang lagi?" Liu Yaner berteriak lagi. Lu Yun sangat gembira. Dia telah terbukti, ramuan palsu di tubuhnya memang ada hubungannya dengan dantian Liu Yan. Selama dia mengubah ramuan emas palsu ini, dia bisa merebut energi asli Liu Yaner. Pinjam untuk digunakan sendiri. Bukankah itu berarti selama Anda merekrut banyak murid, Anda dapat memiliki ki yang tak terbatas? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Lu Yun tiba-tiba teringat bahwa di kuil Tao, guru Tao tua pernah mengatakan kepadanya bahwa keterampilan magis yang tidak diketahui ini dibuat khusus untuknya. Pada awalnya, Lu Yun berpikir bahwa fisiknya cocok untuk melatih keterampilan sihir yang tidak diketahui ini. Baru pada hari ini dia menyadari bahwa pelatihan yang dibuat khusus berarti hal itu. Apa ini? Energi yang akhirnya terkondensasi menghilang tiba-tiba. Sungguh menjengkelkan. Liu Yaner sangat frustrasi. Lu Yun hanya dapat menghiburnya dan berkata, "Ini adalah fenomena normal. Ketika saya pertama kali menjadi seorang kultivator, saya menghilang beberapa kali karena saya tidak memiliki cukup kendali atas energi sebenarnya." "Benarkah?" "Tentu." Lu Yun mengangguk dengan tegas dan tegas. Saat itulah Liu Yaner mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia duduk bersila lagi dan bersiap untuk memusatkan ki-nya. Dia bergumam, "Coba saya lihat apakah kamu bisa melarikan diri kali ini." Lu Yun tidak mengganggunya lagi. Dia berbalik dan pergi mencari saudara perempuan ketujuh Luoli. "Adik ketujuh, apakah kamu ingin menjadi seorang praktisi? Saya bisa mengajarimu." Lu Yun berkedip dan berkata, dia perlu memverifikasi apakah situasi ini hanya mempengaruhi Liu Yaner atau semua orang. "Kamu bajingan kecil, apakah kamu baik sekali?" Luoli menjadi lebih waspada. Dia menatap Lu Yun dengan sepasang mata yang indah dan berkata, "Biar ku beritahu, aku tidak semudah kakak ketiga. Jika kamu ingin berbohong padaku, tidak mungkin." Petik 2. Adik ketujuh, apakah hatimu begitu tidak bisa diandalkan? Tentu saja, sejak kamu melemparkanku ke danau, kamu telah kehilangan kepercayaanku, jadi menjauhlah dariku. Saat Luoli sedang berbicara, dia mengulurkan tangannya yang halus dan menjentikkan dahi Lu Yun. Itu memang seekor harimau betina. Lu Yun bergumam bahwa dia tidak mampu menyinggung saudara perempuan ketujuh, jadi dia harus melarikan diri dari tempat kejadian, mencari saudara perempuan kedua Lin Qingtan, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, apakah kamu ingin?" "Tidak Mut." Sebelum Lu Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Qingtan langsung menolaknya. Lu Yun berkata dengan sedih, "Kakak kedua, aku belum mengatakan apa-apa, mengapa kamu menolakku? Apakah kamu masih adik perempuanku yang kedua yang lembut dan perhatian?"
Lihat dirimu sendiri. Lin Qingtan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia mengangkat telepon di depan Lu Yun dan membiarkan dia melihatnya sendiri. Di grup V Message Seven Sisters, Luo Li memposting, "Saudari, mohon perhatiannya, Xiao Lu Yun adalah pembohong. Jika dia mengatakan dia ingin membimbingmu dalam kultivasi atau semacamnya, jangan percaya. Yang ketiga kakak akan dia berbohong." Wajah Lu Yun menjadi gelap saat dia melihat pesan ini. "Kamu, saudari ketujuh, akan menghancurkan citraku segera setelah kamu kembali." Namun, ini bukanlah hal yang paling berlebihan, rekaman obrolan para suster berikut ini yang benar-benar membuat Lu Yun patah hati. Lin Qingtan, iya, dia orang jahat. Saya sudah melihatnya sejak lama. Ye Qingcheng, adik ketujuh, apakah kamu sudah tahu tentang Xiao Lu Yun? Sepertinya rahasia ini tidak bisa disimpan. Wang Bining, apa yang kamu bicarakan, Xiao Lu Yun? Berikut penjelasannya. Wang Bining, ternyata Lu Yun kecil masih hidup. Aku akan segera kembali ke kerajaan naga dan memeriksa tanda lahirnya untuk melihat apakah masih ada. Ekspresinya yang meneteskan air liur. Xiao Qin, wow, saya benar-benar ingin kembali, tetapi pemberitahuan saya telah dijadwalkan hingga tahun depan, dan perusahaan tidak mengizinkan saya pergi. Menyebalkan sekali. Liu Yaner, kamu harus siap secara mental. Lu Yun kecil telah berubah menjadi buruk sekarang. Dia selalu berusaha mengambil keuntungan dari orang lain, dan dia juga mengklaim bahwa dia adalah seorang kultivator. Ini sangat palsu. Melihat perkataan Suster Yaner, Lu Yun sangat marah. Jika kamu berbohong seperti ini, bukankah hati nuranimu akan sakit? Selain itu, kamu tidak berlatih dengan serius, tetapi kamu benar-benar punya waktu untuk ngobrol. Ini terlalu banyak. Riwayat obrolan selanjutnya masih disegarkan. Lu Yun tidak melihat saudari kelima Chu Yao, tetapi menerima undangan untuk panggilan video grup. Lu Yun dengan tegas menolak. Wang Bining, kakak kedua, mengapa kamu menolak undangan videoku? Tidak bisakah aku melihat Lu Yun kecil sebelumnya? Lin Qingtan meraih telepon dan mengirim pesan, bukan aku, melainkan Xiao Lu Yun yang menolak menjawab telepon. Dia bilang dia ingin merahasiakannya dan menunggumu kembali. Petik 2, petik 2. Federasi Amal Jiangnan. Setelah mendengar penjelasan Shen Jinhua, Presiden Feng Weiguang mengungkapkan keraguan yang mendalam. Anda baru saja mengatakan bahwa Guru Yunlu akan melelang 10 karya baru dengan bantuan asosiasi amal kita. Apakah berita ini dapat dipercaya? Master Yunlu telah terkenal selama bertahun-tahun, namun ia tidak pernah tampil di depan umum dan menghasilkan sangat sedikit karya. Satu-satunya berita dalam beberapa tahun terakhir adalah lukisan, Mawar di Zaman Sejahtera, yang menimbulkan sensasi di Jiangcheng belum lama ini. Feng Weiguang tidak bisa tidak meragukannya. Tentu saja dapat diandalkan. Saya memiliki karya baru dari Guru Yunlu di tangan saya. Saya jamin Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Shen Jinhua mengeluarkan lukisan seorang gadis yang dilukis Lu Yun di rumah Shen. Mata Feng Weiguang tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ini benar-benar karya Guru Yunlu. Di mana 9 lukisan yang tersisa? Tuan Yunlu sedang dalam proses membuatnya. Haha, bagus sekali. Setelah Guru Yunlu menyelesaikan sisa lukisannya, saya akan segera mengadakan lelang amal. Feng Weiguang berkata dengan gembira. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, Federasi Amal Jiangnan telah merilis berita bahwa lelang amal akan diadakan di lantai 3 Istana Kebudayaan Minggu malam ini. 90% dari hasil lelang akan disumbangkan ke Lembaga Kesejahteraan Besar di Provinsi Jiangnan pada waktu itu. Lelang akan dihadiri dan diawasi secara pribadi oleh pemimpin Provinsi Yang Zhenyan. Barang lelangnya adalah 10 karya baru Master Yunlu. Tuan Yunlu, superstar paling misterius di dunia kaligrafi dan lukisan. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka semua tergila-gila. Mereka tidak mendapatkan tiket untuk lelang terakhir di Jiangcheng. Mereka menyesalinya untuk waktu yang lama. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini lagi. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya ikut bersenang-senang dan tidak cukup kuat untuk mendukung mereka dalam pembuatan film apapun, selama mereka dapat melihat karya baru Guru Yunlu untuk pertama kalinya, mereka akan sangat puas. Selain menjual 5.000 tiket secara online, Federasi Amal Jiangnan juga membuat lebih dari 200 undangan dan mengirimkannya ke pengusaha dari semua skala di Provinsi Jiangnan. Keluarga Ye juga menerima surat undangan. Hari lelang amal. Lantai 3 Istana Kebudayaan. Begitu Jiang Lan duduk, dia tiba-tiba mendengar suara di sampingnya, Bibi Jiang, sepertinya suasana hatimu sedang bagus hari ini. Tentu saja suasana hati Jiang Lan sedang bagus. Karena putrinya Ye Qingcheng akhirnya bersedia tinggal di keluarga Ye. Meski semi-wajib, Jiang Lan sangat yakin bahwa selama Ye Qingcheng diberi waktu untuk beradaptasi, perlahan dia akan melupakan lingkungan tempat tinggalnya sebelumnya. Orang kaya seperti mereka sebenarnya sangat mementingkan budaya lingkaran dan tidak pernah terlalu mau berinteraksi dengan orang-orang dari kelas bawah. Terutama orang barbar seperti Lu Yun. Saya sangat takut putri saya akan terlibat jika dia terus tinggal bersamanya. Bukankah apa yang terjadi pada Pak Ma terakhir kali adalah sebuah pelajaran? Sekarang, aku mendengar seseorang berbicara di sebelahku. Jiang Lan baru saja hendak menjawab, tetapi tiba-tiba hatinya menegang karena suara itu terasa familiar baginya.
Coba lihat lagi. Rumput. Tidak peduli seberapa terpelajarnya Jiang Lan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Karena yang duduk di sebelahnya adalah Lu Yun. Ini kursi VIP, kenapa kamu duduk di sini? Oh, aku mengerti, Shen Jinhua pasti sudah mengaturnya untukmu. Jiang Lan segera menemukan alasannya, menatap Lu Yun dengan jijik, lalu berganti tempat duduk dengan suaminya Ye Xiangrong. Paman Ye, apakah suasana hatimu sedang tidak baik hari ini? Lu Yun berkata pada Ye Xiangrong sambil tersenyum lagi. Wajah Ye Xiangrong tiba-tiba menjadi gelap. Aneh rasanya suasana hatiku sedang bagus saat bertemu pria sial sepertimu. Tentu saja, dia mengabaikan Lu Yun. Lu Yun meminta masalah dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai, pidato pembukaan pembawa acara, perkenalan tamu istimewa, pidato presiden. Lu Yun tertidur secara alami. Dia telah memberitahu Yang Zhenyan dan Shen Jinhua sebelumnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Master Yunlu untuk saat ini, agar tidak menarik banyak penggemar yang meminta tanda tangan dan foto, yang akan sangat merepotkan. Jadi keduanya sangat peka dan tidak mengganggunya. Lu Yun tidur sangat nyenyak kali ini. Tidak peduli seberapa kerasnya suara penawaran di sekitarnya, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi setelah Ye Xiangrong dan istrinya melihatnya tidur nyenyak, hati mereka semakin merasa jijik. Burung pegar akan selalu menjadi burung pegar. Sekalipun dilengkapi dengan ekor emas, ia tidak bisa menjadi burung phoenix sungguhan. Selama paruh kedua pelelangan, Lu Yun akhirnya terbangun. Karena, acara utamanya ada di sini. Dengarkan saja pembawa acara berkata, sebenarnya, rumah lelang kami masih memiliki 10 foto artistik khas Guru Yunlu, yang akan diberikan sebagai hadiah di masa mendatang. Apa? Foto tanda tangan artistik Guru Yunlu? Apakah superstar paling misterius di dunia kaligrafi dan lukisan akhirnya akan menunjukkan wajahnya? Saya sangat bersemangat. Petik 2, petik 2. Seluruh rumah lelang gempar, terutama kalangan kaligrafi dan lukisan yang menganggap Guru Yunlu sebagai idola mereka. Ketika mendengar kabar tersebut, mereka hampir pingsan karena kegirangan. Pembawa acara tersenyum dan berkata, kami akan menggambar 10 foto tanda tangan artistik ini melalui undian dan memberikannya kepada 10 tamu di lokasi secara gratis. Tetapi ada premisnya, yaitu tamu pemenang harus menguji masker wajah terlebih dahulu. Petik 2. Masker wajah. Apa hubungannya foto yang ditandatangani Guru Yunlu dengan masker wajah? Tetapi, apapun yang terjadi, itu hanya masker wajah. Selama saya bisa mendapatkan foto karya seni Guru Yunlu yang ditandatangani, apalagi masker wajah, saya bersedia menempelkan acar daun kubis di wajah saya. Sangat dinantikan. Jadi tuan rumah mulai menarik nomor. Tentu saja, kecuali 3 nomor acak, 7 nomor lainnya telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan nomor kursi beberapa wanita kaya dengan corak kulit yang tidak terlalu bagus di tempat kejadian. Tak lama kemudian, hasil lotre keluar. Di kursi VIP di barisan belakang Jiang Rong, ada seorang wanita kaya yang memenangkan lotre. Namanya Li Yulan. Meskipun dia terlihat bagus, kulitnya sedikit lebih gelap. Di kalangan sosialita Provinsi Jiangnan, dia dikenal sebagai si cantik hitam, menyaingi si cantik Jiang, milik Jiang Lan. Yang terpenting dia dan Jiang Lan masih berteman baik, dan mereka sering membuat janji untuk menata rambut bersama saat ada waktu luang. Dia sangat terkejut dengan kemenangan kali ini.